Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Sejarah menuliskan apa hubungannya Amerika Serikat dalam tragedi G30S. Pada tahun 1965, tonton sampai habis biar menambahkan wawasan kita dalam sejarah berdarah tahun 1956. Di Indonesia, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Dalam tragedi G30S, misteri tragedi berdarah yang dikenal dengan nama gerakan tanggal 30 September tahun 1965 G30S semakin terungkap. Kesaksian Letkol Penerbang Heru Atmojo yang pernah mengalami penahanan tanpa proses peradilan yang adil karena dituduh terlibat dalam peristiwa G30S, semakin menambah dimensi dari peristiwa itu. Menunjukkan indikasi keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa tersebut. Menurut pengagum Bung Karno itu, AS sangat tidak menyukai Presiden Indonesia pertama yang berani menentang kepentingan AS. Bung Karno, menurutnya, merupakan pemimpin bangsa Indonesia dan rakyat terjajah di seluruh dunia yang menentang segala bentuk penjajahan. Bung Karno pula yang memiliki cita-cita besar mengenyahkan kepentingan negara-negara besar terutama AS yang ingin mendikte Indonesia. Dengan demikian, adalah wajar jika AS ingin mengenyahkan Bung Karno. Setelah berbagai upaya pembunuhan gagal dilakukan terhadap Bung Karno, AS kemudian merancang upaya menjatuhkan Bung Karno dengan menggunakan kekuatan di tubuh Angkatan Darat. Menurut Heru, AS memanfaatkan Pangkostrat, Maijen Soeharto yang memiliki ambisi menjadi presiden untuk menggulingkan Bung Karno. Pada saat yang sama AS dan Soeharto mengkambing hitamkan PKI sebagai pelaku peristiwa G30S. Hadir dalam peluncuran buku yang diterbitkan Harta Mitra, PEC dan Tribe, sejumlah korban dalam tragedi G30S seperti para mantan anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, sejumlah mantan tahanan politik di Pulau Buru serta mantan Panglima Angkatan Udara, PANO atau sekarang Kasau, Omar Dhani. Menjawab pertanyaan, Heru mengaku berani mengambil kesimpulan mengenai kemungkinan keterlibatan AS yang menggunakan kekuatan militer di tubuh AD setelah melakukan berbagai penelitian dokumen dan wawancara langsung dengan sejumlah mantan petinggi militer serta para korban G30S lainnya. Kesaksiannya juga disusun untuk menjawab tuduhan peneliti asal Belanda, Koen Hotzapel pada 1972. Dalam tulisannya tersebut Hotzapel menuduh Heru terlibat dalam operasi khusus intelijen Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) untuk mendukung gerakan G30S. Hotzapel bukan peneliti yang baik. Dia bukan hanya tidak cermat tapi memang sangat sembrono sehingga menghasilkan tulisan yang sangat tidak bermutu, kata Heru yang ketika peristiwa itu terjadi adalah asisten Direktur Intelijen AURI. Peneliti sejarah, Asfi Warman Adam yang hadir dalam peluncuran buku itu menyebutkan, kehadiran kesaksian buku Heru Atmojo menambah daftar buku sejarah yang mengungkapkan tragedi G30S. Menurutnya, analisis yang paling tepat dan lengkap untuk menjawab pertanyaan mengapa G30S terjadi adalah pidato Bung Karno menyusul terjadinya peristiwa tersebut. Bung Karno dalam pidato pelengkap Nawaksara pada tanggal 10 Januari tahun 1967 menyebutkan, peristiwa G30S disebabkan bertemunya tiga unsur kekuatan politik. Kebelingeran pimpinan PKI, kelihayan subversi Nekolim dan oknum-oknum yang tidak benar. Menurut Asfi, faktor pertama, tidak terlepas dari keterlibatan Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Faktor kedua jelas menunjuk pada keterlibatan AS, sedangkan faktor ketiga melibatkan Soeharto serta tokoh-tokoh militer lainnya. Semoga bermanfaat, amin. Ya Robbal Alamin.